kita berlatih tentang structure query language. Tadi sudah masuk ke PHP MySQL, PHP MyAdmin. Kita sekarang masuk ke structure query language. Itu ada, kita belajar paling enggak untuk pengetahuan itu ada 3 aja ya, 3 SQL empat DDL, kemudian DQL, DML, dan DCL. Nah, untuk DDL dan DCL itu hanya sebagai pengantar saja, pengetahuan saja. Ini ada Data Definition Language atau DDL. Itu merupakan perintah SQL berhubungan dengan pendefinisian struktur database untuk membuat, mengubah, dan menghapus database dan strukturnya maupun tabel ya, database dan tabel. Itu yang termasuk dalam DDL. Yang pertama ada perintah create, ini digunakan untuk membuat database, membuat database baru, tabel baru, view baru, dan lain-lain untuk create. Berikutnya ada perintah alter, gunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Itu bisa mengubah kolom, menambah, menghapus, mengganti nama tabel kolom ya, itu alter. Kemudian rename, ini untuk merubah nama objek, misalnya nama tabelnya yang tadinya misalnya nama tabel pegawai diganti nama tabel staff itu misalnya. Kemudian perintah drop, yaitu untuk menghapus database dan atau menghapus tabel. Drop, kalau misalnya di dalam database itu sudah ada tabel, berbagai tabel, maka tabelnya harus dihilangkan dulu semua, baru bisa di drop databasenya. Itu DDL. Nah, ini contoh perintah create. Jadi kalau create membuat database ya misalnya, ya nanti harus dituliskan ini create database, kemudian nama databasenya. Misalnya database akademik ya berarti create database akademik ini. Nah, perintahnya harus dituliskan seperti ini. Jadi agak lama kalau menggunakan perintah. Kemudian ini perintah create untuk membuat tabel. Jadi create tabel. Kalau tadi create database, ini create table. Kemudian nama tabelnya, kemudian diikuti dengan nama-nama kolom di dalam tabel tersebut. Ini contohnya, misalnya membuat tabel pegawai, create tabel pegawai. Ini ada kolom need, jenis datanya adalah variabel karakter, panjangnya 5. Ini kolom nama variabel karakter, panjangnya 25. Ini adalah jenis data ya. Data itu ada beberapa, ada variabel karakter, ada karakter dalam SQL, ada integer, ada date. Integer itu adalah misalnya angka, bilangan bulat. Kalau kita ingin mengisikan angka ya berarti ininya harus integer. Kalau varchar itu nanti bisa diisi angka, tapi dia bentuknya adalah dianggap sebagai teks, bukan sebagai angka numerik. Kalau integer ini adalah numerik. Kalau angka numerik itu bisa dilakukan perhitungan ya. Kalau angka teks kan bisa juga, misalnya saya input di varchar ini nip-nya 1986 bla 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 itu. Nah, ini kan angka. Tapi ini nanti tidak bisa dilakukan operasi aritmatika, operasi matematika. Tapi kalau misalnya saya ngisi nilai, kolom nilai dengan integer, misalnya nilai UTS misalnya, ini ada nilai UAS, nilai UTS kolom sendiri, ini nilai UAS. Misalnya ini
sama-sama integer. Ini ada 70, ini 80, 75, kemudian ini nilai UAS nya 75, 75, 70. Nah, nanti ini kan karena ini jenis datanya adalah numerik, integer, ini kan bisa dilakukan operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan itu contoh jenis data. Jadi di sini ada jenis data ini, varchar, date, tanggal, bisa. Dan ini contoh perintah alter. Jadi perintahnya bentuknya seperti ini, alter table, nama tabelnya, kemudian add column name data type. Berarti ini menambahkan kolom baru pada sebuah tabel. Misalnya ini tadi dibuat tabel pegawai ya. Tabel pegawai itu hanya ada kolom name, kolom nama, kolom bagian, kolom hobi. Ya, kolom hobi itu ada 1, 2, 3, 4 kolom. Kemudian dengan perintah alter ini, contohnya ini, alter table pegawai add tanggal masuk. Jenis datanya adalah date, tanggal. Nah, berarti nanti tadi ada kolom name, nama, ya, nama, kemudian hobi, terus apa tadi, alamat ya, alamat, kemudian ketambahan tanggal masuk ini karena dirubah. Nah, ini untuk menghapus kolom contohnya. Alter tabel, nama tabelnya, drop kolom name, data type. Jadi misalnya contohnya alter table pegawai drop hobi, berarti nanti kolomnya itu tinggal yang tadinya ketambahan jadi 5. Tadi sini ada tanggal masuk, kemudian sini ada NIP tadi ya, NIP, nama, bagian, kemudian hobi, kemudian tanggal masuk. Nah, tadi kan yang terakhir tadi perintah alter menambahkan tadi kan ketambahan ini tambahan. Kemudian ada alter lagi, ini perintah alter contohnya drop hobi, berarti ini nanti di delete, ini hilang menjadi 4 kolom. Tabelnya menjadi hanya berisi name, nama, bagian, dan tanggal masuk. Itu contoh alter untuk menghapus kolom. Nah, ini perintah rename, ini untuk mengubah nama tabel ya. Ini rename table pegawai itu data pegawai misalnya. Nanti berubah nama tabelnya. Perintah drop untuk menghapus tabel dan database seperti ini bentuknya, drop tabel kemudian nama tabelnya. Misalnya contohnya ini drop tabel data pegawai, ini berarti nanti tabel data pegawai akan dihapus. Ini salah, ini bukan tabel karena menghapus database, ini harus drop database. Ini database. Itu perintah drop untuk menghapus database. Berikutnya DCL adalah perintah yang digunakan untuk memanipulasi user dan hak akses. Ini ada 2 perintah, yaitu yang pertama grant, ini memberikan hak akses. Kemudian hak aksesnya berupa apa saja, misalnya membuat atau create, mengambil data atau select, menghapus data atau delete, mengubah data atau update, itu hak aksesnya. Misalnya dikasih semua, salah satu user dikasih semua, itu bisa. Dikasih hanya 3 ini saja tanpa bisa create, itu juga bisa.
itu dilakukan menggunakan DCL, menggunakan perintah grant. Nah, kebalikannya grant adalah revoke, yaitu mencabut ya, mencabut atau menghilangkan hak akses yang telah diberikan kepada user, itu DCL. Nah, berikutnya latihan, kita akan belajar tentang SQL. Tadi sudah, yang kemarin sudah diinstal, jalankan ya, XAMPP nya. XAMPP yang sudah diinstal biasanya di C, kemudian dibuka folder XAMPP, kemudian ada kontrol XAMPP control, ada file XAMPP control, itu dijalankan dulu. Jalankan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu Apache dan MySQL dijalankan sampai hijau warnanya. Kalau muncul jendela dialog tentang minta izin akses port, itu di yes saja, di oke, di yes. Setelah itu buka browser, jalankan tadi PHP My Admin. Buka browser, jalankan PHP My Admin ya. Buka browser, jalankan PHP My Admin pada browser. Caranya adalah pada URL browser itu dimasukkan alamat lokal host ini /php my admin ini, dan di enter, nanti akan muncul tadi. Nah, kemudian buat database baru dengan nama ini, pesanan DB. Caranya melalui PHP My Admin tadi. Sini ada menu basis data di atas ini, atau database kalau yang bahasa Inggris. Atau bisa juga dari di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada daftar database ya, daftar database. Kalau baru kemungkinan databasenya hanya tes, kemudian PHP My Admin, performance schema, MySQL, information schema, paling itu isinya kalau yang baru diinstal. Nah, itu di atas sendiri ada new ya, new atau baru. Bisa juga melalui itu atau melalui menu ini. Diklik saja menu basis data, klik. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Tulisannya database. Di situ adalah bawahnya ada create database atau buat basis data. Nah, masukkan saja namanya tadi pelanggan_db, pelanggan_db, nama database-nya ya. Kemudian tombol buat diklik atau tombol create itu diklik tombol create. Nah, nanti di sebelah kanan akan muncul ini database pelanggan. Ini misalnya ini sudah ada tempat saya sudah ada database pelanggannya. Saya hapusnya dulu. Ya, bisa. Saya buat lagi baru pelanggan DB, diklik buat. Nah, nanti akan muncul di sebelah kiri ada database baru namanya pelanggan DB. Nah, perintah berikutnya ini berhubungan dengan tugas kemarin ya, tugas yang membuat form kemarin itu kan nanti datanya akan kita masukkan di sini.
Langkah berikutnya adalah buat tabel dengan nama pelanggan. Tabel dengan nama pelanggan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita pilih dulu database yang sudah dibuat tadi, diklik, diaktifkan, diklik. Kemudian pastikan di atas ini nama databasenya adalah pelanggan DB. Jadi basis datanya, databasenya pelanggan DB. Kemudian di sini ada menu create table atau buat tabel baru. Tinggal dimasukkan saja namanya. Tadi namanya adalah pelanggan ya. Nama pelanggan. Kemudian ada jumlah kolom. Nah, jumlah kolom ini sesuai dengan jumlah isian kolom kemarin, yang form kemarin. Nah, kemarin kan kurang lebih seperti ini. Kan untuk mengisikan nama yang kemarin tuh, untuk mengisi nama, isi nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, email, hobi, nomor HP. Nah, nanti ini kita tambahi satu field yaitu ID, karena ini nanti penting kalau untuk pencarian, menghapus data, mengupdate data itu sebagai ID. Nah, berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini ditulis 10 kolomnya. Kemudian klik tombol kirim atau go. Nah, nanti akan muncul halaman untuk pengisian nama kolom. Ya, namanya diisikan saja di sini. Yang pertama ada ID ini ya. Contohnya di sini. Di sini ada ID pertama. ID, kemudian nama, tabel. Nah, ini varchar ini adalah jenisnya. Varchar itu jenis data, tipe datanya. Kemudian di dalam tanda kurung ini ada angka-angka, ini adalah panjangnya atau nilai, panjang atau nilai, length atau value. Nah, berarti ini contohnya, misalnya yang pertama ada kolom ID, berarti namanya ID. Jenisnya ini kan varchar, jenisnya ditulis varchar, dipilih saat diklik, kemudian itu defaultnya adalah integer ya, int defaultnya. Kemudian diklik saja, nanti terus muncul pilihan, pilih saja yang varchar. Kemudian panjangnya diisi 5, karena ini panjangnya 5. Dan seterusnya seperti itu. Berikutnya kolom nama. Kemudian jenisnya varchar, panjangnya 50, dan seterusnya seperti itu. Dilakukan sesuai dengan di kolom isian kemarin. Tempat lahir varchar, kemudian panjangnya 20. Tanggal lahir, karena tanggal berarti dicari yang tipe datanya date. Dan jenis kelamin, jenis kelamin itu kan ada laki-laki, perempuan. Nah, itu biasanya kita menggunakan kode saja. Kita isi integer, kemudian lengthnya 1. Itu hanya untuk kode. Kalau laki-laki misalnya 0, perempuan 1. Kemudian alamat, sampai terakhir nomor HP. Diisikan semua seperti ini kolomnya.
Nah, karena kolom ID ini nanti kita gunakan sebagai kolom indeks ya untuk pengindeksan, maka kita perlu menambahkan. Jadi di kolom ID ini yang paling atas sendiri itu kita geser ke kanan dulu. Ini di slidernya ini di bawah geser ke kanan. Nanti ada kolom indeks ya. Ada kolom indeks, itu dipilih primary. Kolom ID dikasih sebagai primary key, kunci utama. Nah, dipilih sebagai primary key, nanti muncul apa? Dialog box seperti ini, langsung di klik OK atau send atau go. Nah, kalau sudah lengkap kolomnya sudah lengkap dimasukkan, diisikan. Kalau sudah, klik save, simpan. Nanti di dalam database baru, database pelanggan DB ini, itu akan di bawahnya akan muncul nama tabel pelanggan di bawahnya ya, di bawahnya pelanggan di database pelanggan DB ini ada tabel pelanggan. Nah, ini belum ada isinya. Kalau kita klik kan hanya seperti ini, hanya nama kolomnya saja, nama kolom ID, nama tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian kalau ingin melihat strukturnya, bagaimana struktur tabelnya, itu ada menu struktur di atas. Nah, ini ada ID, nama, nah ini strukturnya, dia jenisnya apa, periodenya, nah itu struktur. Sekarang kita coba mengisikan rekodnya. Ini yang pertama menggunakan saya contohkan saja ini untuk insertnya. Insert di data manipulation language, itu kita memasukkan perintah untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Jadi caranya bagaimana? Pada PHP MyAdmin itu ada menu SQL di atas. SQL. Nah, itu kita klik, itu untuk kita menjalankan perintah SQL. Nah, ini biasanya defaultnya muncul select bintang from nama tabelnya where 1. Itu defaultnya itu. Nah, kita bersihkan dulu aja. Kemudian tadi kan kita ingin menginput data baru ya. Untuk input tadi perintahnya adalah insert. Tadi diklik insert. Nah, ini muncul template. Ini sebenarnya hanya template saja. Insert into pelanggan, ini nama tabelnya. Kemudian kurung buka, ada ID, koma nama, koma tempat lahir. Itu adalah nama-nama kolomnya. Berarti nanti yang diinsert adalah data-data di kolom tersebut. Kemudian kurung tutup. Dan ada sintak value, values nilainya. Nah, berarti ini maksudnya masukkan pada tabel pelanggan kolom ID, kolom nama, kolom tempat lahir, dan lain-lain sampai kolom nomor HP. Nilainya adalah ini value 1, value 2 itu diganti. Value 1 misalnya ini kan kode ID ya. ID berarti diganti saja kode, misalnya A0001, karena tadi panjangnya 5 ya, berarti karakternya harus 5. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti bisa tapi terpotong. Misalnya kita memasukkan A00001. Itu nanti itu kan 6. Itu nanti akan terpotong menjadi A00001, satunya hilang. Itu. Kalau misalnya hanya memasukkan 4,
Tadi kan panjangnya kan 5, varchar 5. Kalau misalnya hanya masukkan 4 A001 itu bisa, malah bisa. Jadi kita sesuaikan saja 5 ya 5. Dan sebagai catatan, kalau jenis datanya itu varchar, char atau teks, itu nilainya yang diinputkan itu harus di dalam tanda petik ya. Ini tanda petik. Ini A001 ini harus ada tanda petiknya. Ini tanda petik buka, tanda petik tutup. Itu kalau untuk memasukkan nilai ke dalam kolom yang berupa karakter, varchar, char, teks, string, itu harus di dalam tanda petik itu. Tapi kalau numerik, tanggal itu tidak perlu. Berikutnya ada nama, berarti karena ini nama tadi juga variabel karakter, berarti harus di dalam tanda petik, gitu ya. Tanda petik, kemudian namanya siapa? Misalnya Zainal. Kemudian tempat lahir, karena ini juga variabel karakter, ini tanda petik. Di dalam tanda petik berarti tempat lahirnya misalnya Salatiga. Kemudian tanggal lahir kita tadi kan date ya. Date itu sama pakai tanda petik juga, tapi formatnya kalau dalam MySQL itu adalah YYYY strip MM strip DD, artinya 4 digit tahun, kemudian strip 2 digit bulan strip, kemudian 2 digit tanggal strip, itu ya. Formatnya seperti itu. Berarti memasukkannya dalam tanda petik juga. Berarti misalnya tanggal lahirnya 5 Desember 2001 misalnya, 5 Desember 2001, berarti 2001 strip 12 itu kan Desember, 5 berarti 05. Berikutnya memasukkan pada kolom jenis kelamin. Jenis kelamin itu tadi kan tipe datanya adalah INT, integer ya, itu adalah numerik, bilangan. Kalau bilangan berarti kita input tanpa perlu menggunakan tanda petik. Nah, karena tadi pilihan misalnya jenis kelaminnya laki-laki 0, kalau perempuan 1, berarti ini Zainal ini kan laki-laki ya. Jadi kita masukkan 0, contohnya ini 0. Kemudian value yang ke-6 itu kan alamat. Value ke-6 alamat berarti dimasukkan aja nama alamatnya. Contoh saja. Karena string juga atau karakter juga berarti harus di dalam tanda petik. Misalnya Jalan Cendrawasih, nomor 50. Kemudian berikutnya value 7. Value 7 ini adalah kota ya. Karena kota ini juga variabel karakter, berarti harus di dalam tanda petik juga. Berarti tanda petik, dalam tanda petik, kemudian kotanya misalnya Salatiga. Terus diisi juga yang lain, misalnya yang value 8 ini email, berarti diisi email dalam tanda petik juga karena karakter. Misalnya zai@email.com misalnya. Value berikutnya, value 9 adalah hobi. Ini juga variabel karakter, berarti di dalam tanda petik. Kemudian diisi nilainya. Hobinya misalnya membaca. Kemudian yang terakhir ada nomor HP. Nomor HP juga karakter, jadi dalam tanda petik. Misalnya 081235567890. Kalau sudah diisikan semua, pastikan di samping sini itu tidak ada tanda merah, bulat merah.
Kalau ada tanda bulat merah berarti masih ada kesalahan penulisan, harus dicek kesalahan penulisan biasanya. Kalau tidak ada tanda merah berarti sudah benar. Kalau sudah benar tinggal diklik kirim atau go atau send, kirim, klik. Nah, ini ada status satu baris ditambahkan atau one row edit, gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil memasukkan data baru, satu baris data baru di dalam tabel tadi. Nah, untuk melihatnya bagaimana? Ya, ini ada menu jelajahi, menu browse. Diklik saja menu browse. Ini kalau statusnya hijau berarti sudah berhasil. Kalau nggak berhasil kemungkinan statusnya merah. Ini diklik saja browse. Nah, ini data kita tadi, ini sudah ada isinya, tabelnya tadi. Ada ID-nya 001 Zainal Salatiga, tanggal lahirnya 2001 12/05, jenis kelamin kodenya 0, alamat Jalan Cendrawasih, Kota Salatiga, email saya, ini macam-macam. Ini datanya sudah tersimpan menggunakan perintah insert tadi. Nah, cara kedua itu tadi menggunakan SQL ya. Cara kedua kita bisa menggunakan ini sebenarnya, tapi kita tetap perlu SQL. Kalau nanti menggunakan PHP kita perlu tahu bahasa tadi, insert, into, update atau delete, nanti tetap perlu itu. Nah, ini cara kedua kalau kita mau insert, misalnya kita ingin insert sebagai dummy data, itu di PHP MyAdmin kita juga bisa. Itu caranya di atas di menu tambahkan atau insert. Nah, ini akan muncul kolom-kolom itu, kolom-kolom dari tabel. Ada kolom jenis, fungsi, kemudian ada kolom nilai. Nah, itu tinggal kita masukkan nilai-nilainya saja di situ. Misalnya A002, namanya Zainuri misalnya, Semarang, tanggal lahirnya dicari saja, kemudian jenis kelaminnya 0, jalan Sri Gunting, nomor 10, kotanya Semarang, emailnya misalnya zae@email.com, hobinya misalnya traveling. Kemudian kalau sudah diisi, klik saja tombol kirim. Yang bawah nggak usah diisi. Misalnya muncul 2 gini, yang bawah nggak usah diisi. Karena ini sekali insert ada dua itu ya, dua record. Klik kirim. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, satu baris ditambahkan, itu berarti sudah terinsert. Untuk melihatnya ya tadi menggunakan menu browse, menu jelajahi. Ini sudah muncul data baru. Sehingga kita sudah punya 2 data. Misalnya kita ingin menambahkan lagi ya bisa pakai perintah insert tadi kalau mau latihan, perintah insert, atau pakai ini. Nanti perintah insertnya bisa latihan di rumah lagi. Misalnya ini sama tambahkan lagi, ada nama Dewi.
contoh data ya. Saya sudah memasukkan 4 contoh data. Itu tadi kan perintah pertama ya, insert, memasukkan data ke dalam tabel. Kemudian perintah kedua dari data manipulation language adalah delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Caranya bagaimana? Nanti di slide ini ada sintak dasarnya. Perintah insert bagaimana, perintah update bagaimana, perintah delete bagaimana. Nah, untuk delete caranya seperti ini. Jadi dalam SQL sama, melalui SQL itu ada 2 cara. Di PHP MyAdmin ini untuk mendelete data ada 2 cara. Yang pertama bisa langsung melalui ini. Setiap baris dari recordnya tadi kan ada kolom opsi ini ya. Bukan kolom opsi. Kolom yang berisi action ya. Ada ubah, salin, hapus, delete, copy, update, copy, delete. Ya, ubah, salin, hapus. Nah, cara pertama bisa menggunakan tombol itu. Jadi tiap record ya tinggal dipilih yang mana yang akan dihapus, klik hapus. Cara pertama seperti itu. Atau dicentang di paling kiri sendiri kan ada checkbox, kotak-kotak kecil itu, dicentang mana data yang akan dihapus, dipilih. Kemudian di bagian bawah tabel ini ada tombol hapus. Itu. Diklik saja nanti akan muncul apakah akan dihapus. Oh, ini enggak, ini langsung terhapus ini. Ini akan muncul konfirmasi apakah benar-benar ingin mengeksekusi perintah ini untuk menghapus. Kalau iya berarti ya dihapus, kalau tidak ya berarti dibatalkan. Ini tadi saya batalkan. Cara ketiga adalah melalui ini perintah dari SQL. Perintah SQL. Karena kita memerlukan perintah SQL karena nantinya saat belajar di PHP. Jadi kita perlu dibersihkan dulu di kolom perintah, bersihkan. Kemudian tadi untuk menghapus adalah dengan perintah delete ya, delete. Kemudian ini sudah ada template-nya. Kalau kita klik akan muncul delete from pelanggan karena ini di tabel pelanggan. Artinya delete dari tabel pelanggan. Nah, yang di delete mana? Kan itu. Where? Nah, itu butuh kriteria. Kondisi. Yang di delete yang mana? Kita kriterianya berdasarkan misalnya yang ID-nya 001 A0001 atau yang rumahnya Magelang. Tapi hati-hati kalau misalnya mendelete, misalnya berdasarkan field selain ID, ya hati-hati. Karena ID itu sebenarnya digunakan untuk ini, saat mendelete, saat mengupdate. Nah, kalau kita menggunakan kondisinya menggunakan field selain ID, itu nanti bisa jadi yang di delete adalah data yang sebenarnya tidak kita inginkan. Misalnya ya ini ya, delete from pelanggan where, misalnya saya pakai nama kota, where kota sama dengan Salatiga misalnya. Karena string kita dalam kurung juga, dalam tanda petik juga Salatiga misalnya.
Nanti saat saya eksekusi, nah ini kan berarti nanti semua data record yang nilai di kolom kota kolom kota tadi nilainya adalah salah 3, itu akan dihapus semua kan gitu. Padahal kita hanya ingin menghapus 1. Nah, makanya kita untuk menggunakan kondisi where ini sebaiknya adalah menggunakan kolom dari indeks. Indeks tadi kita kan menggunakan kolom ID tadi ya. Where ID sama dengan misalnya saya punya A tadi ya. Nanti saya ulangi lagi. Ini ID-nya ada 00 A 0001, 02, 03, 04. Misalnya saya ingin menghapus catur ini. Menghapus nama catur. Ini kan ID-nya A0004. Berarti di SQL delete where 0-nya itu dihilangkan, diganti ID sama dengan dalam tanda petik A di 0004. Kemudian kalau sudah kita eksekusi kirim, klik tombol kirim nih. Nah, ini muncul notifikasi apakah akan menjalankan ini delete from. Kalau diklik OK ya berarti akan di delete, kalau cancel ya berarti tidak jadi. Kalau coba saya klik OK, nah ini satu baris terpengaruh, one row affected. Kita lihat di browse, nah ini sudah hilang datanya tadi, hilang si catur tadi. Itu menggunakan SQL delete from nama tabel, kemudian ada klausul where kondisi. Ini saya akan tambahkan lagi yang catur tadi untuk berikutnya ada perintah update. Perintah update digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini, data baru, merubah data intinya gitu ya. Perintah update. Nah, untuk mengubah data pada PHP MyAdmin itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada 3 cara ya. Yang pertama inline update. Jadi langsung di sini di jendela browse ini, di halaman browse ini langsung di double klik ininya, di double klik kolomnya. Misalnya saya ini mengubah data A004 Cindy Magelang, saya rubah hobinya ini kuliner, saya rubah menjadi double klik, tinggal dirubah saja. Misalnya hobinya jadi traveling. Nah, setelah dirubah nanti diklik di tempat lain, mouse pointernya ditaruh tempat lain di sekitarnya, kemudian diklik saja, klik. Nah, nanti sudah berubah. Itu cara pertama. Cara kedua dengan ini, di setiap baris ini kan ada perintah ubah, salin, hapus ini ya. Yaitu diklik yang perintah ubah. Klik, nah nanti ada kolom dari tabel tersebut berikut nilai-nilainya. Kalau kita ingin merubah ya tinggal dirubah saja.
Misalnya ini alamatnya tak rubah, Jalan Ahmad Yani nomor 6, tak rubah nomor 10, kemudian klik kirim. Nah, ini sudah berubah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga sama melalui SQL. Jadi kalau melalui SQL ya diklik menu SQL, kemudian bersihkan dulu tempat meletakkan perintah, bersihkan dulu. Kemudian untuk mengubah tadi perintahnya apa? Update. Template-nya adalah update, kemudian nama tabelnya set, ID sama dengan ini, nama sama dengan ini. Itu semua kolom ya. Berarti kalau misalnya semua kolom mau diubah ya berarti seperti ini, tinggal value-value-nya tadi diganti. Tapi kalau kita hanya ingin mengubah kolom tertentu saja, misalnya berarti ya disisakan kolom yang sesuai dengan nilainya yang akan kita rubah. Misalnya saya ingin merubah di kolom kotanya ya. Ini kita lihat dulu. Ini misalnya saya ingin merubah kota, data kolom kota punyanya Dewi ini ya, yang A0003. Saya rubah kotanya, ini kan Boyolali, saya rubah menjadi Magelang misalnya. Jadi tadi kan kodenya A003, jadi bersihkan dulu dan update. Yang mau saya rubah adalah kota, berarti ya ini dihapus saja yang lain, kolom-kolom yang lain disisakan kolom kota. Lihat, kota sama dengan value-nya diganti. Karena ini karakter, berarti harus dalam tanda petik. Tuliskan Magelang. Nah, itu. Dan kolom yang lain juga dirubah. Kemudian nah ini sama dengan saat delete. Jadi untuk perintah update dan perintah delete itu membutuhkan klausul where ya, kondisi, kriteria. Karena kalau tidak kita tambahkan kriteria, nanti yang dirubah adalah ya semuanya. Kalau update berarti nanti semua kolom kota itu berubah jadi Magelang. Jadi mulai dari data pertama, kedua, ketiga sampai keempat tadi kotanya semua Magelang, karena tidak ada perintah klausul where, kondisi dalam merubah data ini. Jadi hati-hati kalau menggunakan update dan delete. Kalau tanpa where itu nanti bisa datanya bisa rusak ya. Jadi ini saya ingin merubah datanya Dewi tadi yang kodenya adalah 00A0003 ya, kotanya menjadi Magelang. Berarti update pelanggan set kota sama dengan Magelang, where ini satunya saya rubah ID, kolom ID, ini kolom diklik saja, kemudian diklik panah ini, masukkan sama dengan dalam tanda petik A0003, kemudian kirim. Ini sudah satu baris terpengaruh. Nah, kalau kita lihat, nah ini Dewi yang tadinya kotanya Boyolali sekarang berubah jadi Magelang. Itu perintah update. Nah, itu untuk data manipulation language. Ada insert, delete, update. Nah, ini tadi perintah insert ya, bentuk umumnya seperti ini. Insert into, kemudian diikuti nama tabel dan values, bisa juga seperti ini, values langsung nilainya. Kalau seperti ini berarti harus semua kolom diisi nilainya. Kalau perintahnya seperti ini. Bisa juga yang perintah kedua adalah insert into nama tabel, kemudian di sini diikuti adalah nama kurung buka kolom ya, kolom 1, kolom 2, ini nggak usah pakai. Ini bintangnya saya hapus ya.
kolom 1, kolom 2, koma, dan seterusnya. Kemudian baru diikuti values. Atau bisa juga langsung insert into nama tabel, values, nilai 1, nilai 2, nilai dan seterusnya. Tapi kalau langsung seperti ini, dan sebagai catatan, kolomnya harus diisi semua, tidak bisa milih. Tapi kalau misalnya menggunakan ini, tadi kan ada 10 kolom. Misalnya 10 kolom, saya hanya mengisi 9 kolom saja itu bisa. Yang penting disebutkan di sini. Kolom 1, kolom 2, misalnya kolom 4 tidak saya isi, ya kolom 1, kolom 2, kolom 3, langsung kolom 5. Gitu. Kemudian value-nya juga harus sesuai. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 5. Tapi kalau langsung insert into nama tabel values berarti semua kolom harus terisi. Berarti ini nilainya ada 10. Berarti nilai 1, nilai 2, nilai 3, 4 sampai nilai 10. Kalau tadi kita punya tabel dengan jumlah kolom 10. Nah, ini contohnya kalau menggunakan tabel pegawai. Tadi kita sudah mencoba menggunakan tabel pelanggan. Dan ini bentuk umum perintah update. Ini tadi sudah kita praktekkan juga. Update nama tabel, set, ya ini field nilai 1, field sama dengan nilai 2, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan merubah lebih dari satu field, kalau hanya satu field saja ya ini kita yang field 2 kita hilangkan kalau misalnya hanya satu field saja. Kemudian jangan lupa diikuti perintah where, klausul where. Kemudian kondisinya. Berikutnya perintah delete, ini bentuk umumnya tadi sudah kita praktekkan juga. Delete from nama tabel where, ini field kondisinya. Nah, berikutnya kita ada data query language atau DQL. Ini perintah yang digunakan untuk pemanggilan data. Perintahnya hanya ada satu, yaitu select. Ini ya, untuk pemanggilan data. Nah, ada beberapa itu ada yang memasukkan select itu ke dalam kategori DML. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang memasukkan dalam kategori DML, ada juga yang memisahkan. Perintahnya bagaimana? Perintahnya ini bentuk umumnya seperti ini. Select bintang from nama tabel. Ini adalah pilih semua, ini bintang itu artinya semua kolom, pilih semua kolom dari nama tabel, data-datanya. Nanti dulu. Kalau begini berarti nanti select bintang from pegawai, berarti semua data di dalam tabel pegawai itu akan dimunculkan. Tapi kalau perintahnya seperti ini, select field 1, field 2 from nama tabel, berarti hanya field tertentu saja. Contohnya seperti ini. Kita punya data 4 ya tadi ya. Ada Zainal, Zainuri, Dewi, Cindy. Di sini ada tempat lain, kotanya, kota Salatiga, Semarang, Magelang. Misalnya saya ingin mencari data pelanggan yang dari Salatiga misalnya. Berarti yang pertama tadi berarti semua data dulu ya. Kalau kita hanya menggunakan browse tadi, itu kan semua data kan ditampilkan. Kita tidak bisa melihat data dengan kriteria tertentu. Ini sama saja dengan perintah di SQL seperti ini. Select bintang ya, select bintang ini yang ini, select bintang from pelanggan. Ini sama dengan seperti ini. Kita kirim. Nah, perintahnya adalah sama seperti ini. Munculnya data semua ini. Tapi kalau kita ingin menggunakan kriteria tertentu, berarti select bintang ini artinya semua kolom dimunculkan. Tadi kan semua kolom berarti 10-10-nya kolom tadi dimunculkan.
Kalau kita ingin menggunakan kriteria tertentu, where, menggunakan klausul where, misalnya kotanya ya, misalnya where kota sama dengan, karena kota ini karakter, berarti harus dalam tanda petik, where kota sama dengan Salatiga misalnya. Nah, nanti yang muncul hanya satu pasti. Tadi kan karena kita datanya tadi hanya punya yang kotanya Salatiga kan hanya satu. Nah, ini muncul hanya satu, yaitu datanya Zainal. Yang tiga tidak dimunculkan. Tapi dimunculkan semua kolomnya ini ya, karena bintang tadi. Jadi ada kolom ID, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kota. Itu dimunculkan semua karena perintahnya adalah ini, select bintang. Nah, kalau kita hanya ingin menampilkan misalnya suatu saat kolomnya itu sangat banyak, lebih dari 10 misalnya, bisa jadi itu 20, 30. Kemudian kita hanya ingin menampilkan kolom tertentu saja, misalnya hanya ID, nama, ID, nama, kemudian kota misalnya. Jadi sini perintahnya adalah bintangnya tadi kita ganti dengan menggunakan perintah select ini. Nah, ini misalnya tadi ini langsung otomatis muncul select ID dan sebagainya. Nah, itu karena yang ingin kita munculkan adalah kolom ID, nama, dan kota, ya berarti yang lain kita hilangkan. Kita sisakan select ID, nama, kota. Kemudian baru from pelanggan, where, ini nggak usah where-nya nggak usah, langsung. Nah, ini, nah, itu perintah select. Nah, ini klausul where, ada perintah, pada perintah delete tadi sudah kita praktekkan. Bentuk umumnya delete from, nanti bisa kalian coba di rumah. Delete from nama tabel where kondisinya. Kemudian pada perintah update juga seperti itu, update pegawai, update nama tabel, set fieldnya yang ingin dirubah, kemudian where kondisinya. Dan kalau pada select ya hampir sama, where field kondisinya. Kemudian ada filter ya, filter di dalam klausul where. Filter ini digunakan untuk ya memfilter, menyaring berdasarkan kriteria tertentu. Kalau like, ini ada filter like. Like itu berarti menyerupai. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan nama yang depannya huruf Z misalnya, select bintang from pelanggan where nama, like menyerupai. Cara penulisannya adalah dalam tanda petik, karena diawali dengan huruf Z, berarti Z terus diakhiri dengan huruf persen. Artinya persen ini adalah semua karakter. Jadi depannya Z, belakangnya sembarang, itu akan dimunculkan. Nah, nanti akan muncul ini Zainal, Zainuri, karena dua-duanya diawali huruf Z. Nah, itu filter like. Kemudian ada filter in. Filter in itu kita memberikan kriteria nilai-nilai tertentu, misalnya where kota in Salatiga, Semarang, Boyolali disebutkan. In itu disebutkan dalam kurung ini nilai kondisinya. Berikutnya adalah filter between. Ya, between itu untuk memberikan kriteria ring jangkauannya. Misalnya kita ingin melihat nilai mahasiswa antara yang mendapatkan nilai 70 sampai 90 misalnya. Where nilai between, nah itu between 70 and 90. Itu contohnya.
Kemudian order by itu digunakan untuk pengurutan. Misalnya contohnya seperti ini. Ini kalau kita tidak urutkan itu kan namanya itu kan Zainal, Zainuri, Dewi, Cindy. Nah, kita ingin mengurutkan misalnya. Select bintang from where. Ini tidak usah where-nya, langsung aja, langsung order by nama. Nah, ini pengurutannya bagaimana? Ada dua cara, ASC dan DSC. ASC itu ascending dari kecil ke besar, dari A ke Z, atau DSC, yang kedua DSC dari besar ke kecil atau dari Z ke A. ASC misalnya. Nah, ini sudah diurutkan. Jadi ada Cindy, Dewi, Zainuri, Zainal. Itu order by untuk mengurutkan. Berikutnya ada grup, yang terakhir ada group by. Ini untuk mengelompokkan. Jadi misalnya ada data banyak misalnya. Ada yang berasal dari kota Salatiga, kemudian ada yang Magelang, ada yang Boyolali gitu ya. Nah, nanti akan dikelompokkan kalau kita menggunakan group by. Jadi dikelompokkan datanya itu paling atas, bisa jadi yang Boyolali dulu, semua data yang kotanya Boyolali dulu. Diikuti kemudian berikutnya semua data yang Magelang. Kemudian setelah semua data yang dari kota Magelang, terakhir dari kota Salatiga. Itu group by. Itu untuk mengelompokkan. Baik, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini,